Magnus Carlsen mengalahkan Nurdirbek Abdusattorov untuk lolos ke babak semifinal Freestyle Chess Grand Slam Paris 2025. Permainan dimulai Magnus dengan D4, mempersiapkan gajah petak gelap untuk keluar. Dijawab F5, juga mempersiapkan gajah untuk keluar. Setelah itu F3, Magnus bersiap mendorong pion center. Abdusattorov mendorong G5, lalu E4. Dorongan pion center betul-betul terjadi. Kuda kemudian ke petak G6, lalu kuda menyerang pion, tetapi kuda menjaga pion. Di posisi ini, Magnus mendorong B3. Langkah profilaksis, mencegah lompatan kuda ataupun menteri menempati petak C4. Permainan kemudian berlanjut. Hitam mendorong E5, lalu Magnus mendorong pion. Setelah itu, H5. Abdusattorov dengan sengaja memberikan sebuah pion untuk Magnus. Apabila kuda makan pion H, maka pion makan pion. Setelah pion makan pion, kuda akan makan pion. Menurut engine, hitam lebih unggul pada posisi ini. Ada begitu banyak ancaman bagi hitam. Oleh karena itu Magnus tidak makan pion. Itu adalah pion beracun. Magnus di posisi ini mendorong C4, memperkuat pion-pionnya. Kemudian pion usir kuda, lalu kuda makan pion. Kuda makan kuda, pion makan kuda. Dan Abdusattorov tidak mengambil pion dengan benteng, karena itu akan mengundang gajah ke petak C2, sebuah tempo yang sangat berpengaruh pada permainan level atas. Di posisi ini, Abdusattorov menarik mundur kudanya untuk menekan pion. Selanjutnya, Magnus Carlsen memilih mengimbangkan kuda E2, lalu kuda makan pion. Setelah itu, Magnus mengimbangkan gajah C2 untuk menyerang kuda, dan Abdusattorov mendorong D6. Kemudian, Magnus rokade di sayap menteri. Ini adalah catur freestyle, sehingga tidak perlu kaget apabila Anda melihat rokade yang bentuknya aneh-aneh. Permainan kemudian berlanjut. Abdusattorov mendorong B6. Dijawab H3, lalu gajah G6, gajah F2, gajah F6. Abdusattorov mengarahkan gajah-gajahnya pada pertahanan raja. Magnus Carlsen kemudian menjawab dengan benteng F ke petak E1, mengontrol lajur D dan lajur E. Dijawab menteri G7, gajah E4, lalu A5. Abdusattorov memulai serangan pada sayap menteri. Padahal di posisi ini kita bisa melihat bahwa sayap rajanya juga dalam posisi pion-pion telah maju. Sebuah langkah yang begitu agresif dari Abdusattorov. Permainan berlanjut, Magnus mengimbangkan kuda C3. Dijawab kuda D4. Setelah itu, gajah makan gajah, menteri makan gajah, dan kuda ke petak E4 menekan gajah hitam. Di posisi ini, Abdusattorov mendorong A4, menantang pion, bermaksud untuk membuka lajur A. Magnus Carlsen mendorong B4. Lalu gajah mundur ke petak G7. Setelah itu, menteri F1. Kemudian A3. Sampai di posisi ini, analisa engine menunjukkan bahwa putih berada pada posisi yang jauh lebih unggul. Permainan kemudian berlanjut. Menteri ke petak D3, shadowing pada menteri hitam. Dijawab dengan gajah H6, sebuah ancaman yang cukup berbahaya. Ada dorongan pion pada langkah selanjutnya. Di posisi ini, Magnus Carlsen memutuskan menukar gajah dengan kuda. Setelah itu, pion makan gajah. Di posisi ini, pion D4 adalah pion yang mengandung racun. Apabila menteri makan pion, maka hitam betul-betul unggul, karena selanjutnya ada dorongan pion G4. Raja terkena skak. Setelah raja ke petak C2 misalnya, maka pion makan pion, pion makan pion, benteng makan pion. Hitam betul-betul membuat perwiranya mengamuk dan menyerang secara membabi buta. Tentu saja, Magnus Carlsen telah menyadari hal itu. Dia tidak gegabah dan makan pion. Oleh karena itu, raja ke petak C2 terlebih dahulu dimainkan, mencegah adanya open skak. Abdusattorov kemudian mendorong G4.
dan Magnus mengambil pion. Di posisi ini, Abdusattorov memainkan langkah gila. Dia rokade di sayap raja. Ya, sekali lagi, ini adalah catur freestyle dan bentuk rokadenya aneh-aneh. Permainan kemudian berlanjut. Benteng ke petak E2 persiapan menyusun benteng, lalu benteng A ke petak E8. Setelah itu benteng disusun. Gajah E3, kuda siap untuk dihantam. Tetapi kuda mundur ke petak D2 menantang pertukaran menteri. Namun Abdusattorov memilih menteri mundur ke petak F7. Kemudian Magnus mendorong F5, menghadang laju pion C. Di posisi ini gajah makan kuda, lalu menteri makan gajah. Selanjutnya benteng makan benteng, benteng juga makan benteng, dan menteri F1. Abdusattorov menempatkan menterinya pada baris ke-1. Namun hal ini justru membuat rajanya menjadi terekspos. Menteri kemudian ke petak G5, skak. Raja H8, menteri makan pion kembali skak. Raja G8, menteri G5. Raja H8, menteri H6. Raja G8, dan menteri kembali ke petak G6, skak. Setelah raja ke petak H8, menteri mundur. Selain menekan pion, terutama untuk menjaga benteng. Abdusattorov kemudian melanjutkan rencananya. Menteri A1 menyerang pion A dan menjaga pion D. Akan tetapi Magnus punya balasan yang sangat bagus. Raja B3. Selain menjaga pion, juga menekan pion hitam. Di posisi ini, Abdusattorov membawa bentengnya ke petak F1. Sampai di posisi ini, Magnus Carlsen telah unggul 2 pion. Oleh karena itu, dia memainkan benteng D2, ancaman makan pion. Skakster membuat permainan menjadi lebih sederhana. Abdusattorov menjawab dengan benteng F4, menjaga pionnya. Lalu, raja makan pion. Magnus unggul 3 pion. Kemudian menteri C1 skak, raja E4, benteng E4. Dengan langkah ini, Abdusattorov coba untuk menjebak Magnus, memberikan benteng gratis. Apabila menteri makan benteng, maka ini adalah posisi remis karena setelah itu menteri akan makan benteng. Hitam cukup berbahaya. Langkah terbaik di posisi ini adalah menteri E8 dan memaksakan skak abadi terjadi. Tentu saja Magnus tidak sekonyol itu untuk makan benteng gratis. Di posisi ini benteng F2 dimainkan oleh Magnus. Setelah itu Abdusattorov menjawab dengan benteng E3 menyerang menteri. Mengambil pion sebenarnya adalah opsi yang cukup bagus untuk putih. Namun Magnus Carlsen memilih langkah terbaik, benteng serang balik menteri. Setelah menteri ke petak K1, menteri mundur. Lalu menteri B1 dijawab menteri makan pion. Magnus Carlsen unggul 4 pion dan Abdusattorov belum juga menyerah. Benteng menutup skak dijawab dengan benteng E2. Setelah itu raja G8 dan menteri mundur ke petak D2. Kemudian menteri F1. Di posisi ini Magnus Carlsen tanpa ragu menukar benteng. Menteri makan pion skak, raja lari, pion makan benteng. Kemudian menteri skak, raja F7, menteri kembali skak, raja G8, menteri G6, dan raja ke petak H8. Setelah menteri H6, raja G8, maka menteri E6, skak, raja F8, menteri F6, raja G8, menteri makan pion. Sampai di posisi ini, Magnus unggul 4 pion. Abdusattorov mencoba dengan menteri D3 skak. Setelah raja naik, menteri B1 skak, raja C4, menteri makan pion. Raja menyingkir ke petak D4, lalu menteri kembali skak. Raja lari ke petak E3, menteri makan pion. Abdusattorov berhasil mendapatkan 2 pion. Namun, ini memberikan kesempatan bagi Magnus untuk kembali menyerang raja. Raja lari, menteri E7, raja G6, menteri makan pion. Magnus kembali unggul 3 pion. Setelah itu, Abdusattorov mengambil pion, lalu Magnus juga mengambil pion.
Dengan demikian, Magnus unggul 3 pion. Raja hitam terkena skak. Terpaksa raja lari ke petak G5 dan Magnus mengadu mentri. Tetapi mentri B3 skak, raja E2, lalu mentri B5 kembali skak, raja F2, mentri B7, dan mentri kembali melakukan skak. Raja ke petak G6, pion H4, mentri B4, raja G3. Sampai di posisi ini, Abdus Satorov menyerah. Bagaimanapun juga melawan 3 pion bebas adalah suatu hal yang sangat mustahil, apalagi jika melawan Magnus Carlsen.